Tidak ada kabar adalah kabar, yaitu kabar tidak ada kabar. Tidak ada kepastian juga adalah kepastian, yaitu kepastian tidak ada kepastian. Hidup ini juga memang tentang menunggu. Menunggu kita untuk menyadari kapan kita akan berhenti menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri Ramadhani dari kelas 7E. Kali ini saya akan meresensi buku novel dengan identitas buku berjudul Hujan, yang dituliskan oleh Terelie dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan tahun terbit Januari 2016 dengan tebal halaman 320 halaman dengan ukuran buku 13,5 x 20 cm dengan nomor ISBN 9786020324784 dan dengan berat buku seberat 500 gram. Novel ini menceritakan tentang kehidupan masa depan pada tahun 2042, mengisahkan percintaan, perjuangan seorang anak berusia 13 tahun bernama Lail. Di hari pertamanya sekolah, turun hujan lebat dan gunung meletus yang menyebabkan gempa bumi. Bencana tersebut merenggut nyawa bapak dan ibu Lail dan menjadikannya seorang anak yatim piatu. Beruntungnya, Lail dapat selamat berkat pertolongan seorang anak berusia 15 tahun. Esok namanya. Ibu Esok masih selamat, namun kedua kakinya harus diamputasi. Semenjak peristiwa tersebut, Esok dan Lail menjadi tak terpisahkan, layaknya seorang kakak dan adik. Mereka tinggal di sebuah pengungsian selama kurang lebih sekitar 1 tahunan lebih. Hingga akhirnya pemerintah memberitahukan untuk menutup pengungsian tersebut. Hal itu menyebabkan mereka menjadi berpisah. Lail menetap di sebuah panti asuhan, sedangkan Esok diangkat menjadi anak oleh salah satu keluarga. Lail hidup dengan baik di panti asuhan dan mendapatkan teman baru bernama Maryam. Maryam memiliki rambut kribo yang halus, sifatnya sangat ceria dan lucu. Mereka melaksanakan aturan yang harus dipatuhi di panti sosial dengan baik. Seringkali Lail merindukan Esok, lalu mereka membuat keputusan untuk bertemu secara rutin. Sebulan sekali mereka bertemu untuk berbagi cerita dan aktivitas lainnya. Namun jadwalnya harus berubah semenjak Esok harus melanjutkan pendidikan di luar kota. Mereka hanya dapat bertemu setiap liburan semester. Lail dan Maria menyibukkan diri dan menjadi relawan dalam organisasi. Mereka mengukir prestasi bersama. Kala itu ditempatkan pada 2 sektor kembar yang berada di hulu dan hilir. Saat itu tembok bendungan retak dan dikhawatirkan apabila jebol akan menghancurkan 2 kota tersebut. Berkat jasa untuk menyelamatkan kota dan memutuskan untuk menggenggam semua ingatannya tentang Esok. Pada hari pengumuman dari perintah bahwa pesawat luar angkasa akan segera diberangkatkan, Lail tetap berada di bumi bersama Esok. Sebulan setelah itu, mereka menikah. Di ruang operasi mediator, Lail mengatakan bahwa tidak perlu menghapus kenangannya, namun menerimanya. Siapa yang dapat menerima akan mampu melanjutkan hidup bahagia. Namun, jika tidak, ia tak akan pernah lupa. Itulah sinopsis dari novel yang berjudul Hujan. Buku Hujan ini mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, alur ceritanya sulit ditebak dan tidak membosankan. Yang kedua, imajinasi masa depan yang digambarkan memiliki teknologi canggih. Yang ketiga, topik yang diangkat menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Yang keempat, ceritanya juga tidak bertele-tele sehingga pembaca tidak mudah jenuh. Yang terakhir, terdapat beberapa bagian yang membuat pembaca penasaran. Dan juga buku Hujan ini mempunyai kekurangan tersendiri, yaitu yang pertama, penulis mengilustrasikan karakter Lail kurang kuat, lemah, dan tidak inisiatif. Yang kedua, Lail semestinya divisualisasikan sebagai sosok inisiator, bukan hanya pengikut. Yang ketiga, hanya membahas mengenai pengetahuan dan teknologi, tanpa menyinggung dari sisi agama. Yang terakhir, terdapat kesalahan penulis yang membuat pembaca bingung. Adapun pesan moral yang dapat dipetik dari novel Hujan karya Terelie ini adalah tentang kisah persahabatan, kisah kasih, dan juga kisah melupakan. Moral yang tersampaikan dalam novel ini mengajarkan kita untuk hidup bahagia dengan belajar mengikhlaskan. Sekian presentasi resensi buku novel Hujan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.